Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan memahami uji regresi dan memahami uji beda dengan anggota kelompok Rina Puspitasari, Muflihatul Lailasari, dan Hesti Nurhidayati. Saya Ihsan Lutfi Zabadi akan menjelaskan tentang pengertian uji regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi regresi itu adalah suatu metode atau cara menentukan sebab akibat antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Jenis-jenis hubungan regresi dibagi menjadi 3, yaitu hubungan searah atau positif, hubungan bersifat kebalikan atau negatif, dan ketiga tidak ada hubungan. Contoh dari hubungan searah atau positif yaitu hubungan antara pengeluaran iklan dengan jumlah penjualan. Biasanya apabila pengeluaran iklan itu semakin tinggi, maka jumlah penjualan juga semakin tinggi. Itu yang dimaksud dengan hubungan searah atau positif. Jika hubungan kebalikan, maka yang satu semakin tinggi tetapi variabel yang satu turun. Terus yang ketiga ada jenis hubungan regresi yaitu yang tidak ada hubungan. Contohnya hubungan antara konsumen pangan dengan tingginya gedung, itu merupakan dua permasalahan yang tidak ada hubungannya. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya tentang pengertian regresi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Hesti Nurhidayati, NIM 177, akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu persamaan garis regresi. Berikut penjelasannya. Model regresi merupakan persamaan matematik yang dapat meramalkan, memprediksi, memperkirakan nilai-nilai suatu variabel terikat dari nilai-nilai variabel bebas. Model atau metode regresi dibagi menjadi 2, yaitu regresi linier dan juga regresi non-linier. Regresi linier dibagi lagi menjadi 2, yaitu linier sederhana dan juga linier berganda. Pada regresi harus ada variabel yang ditentukan dan variabel yang menentukan, atau dengan kata lain ada ketergantungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Dalam regresi linier sederhana hanya menyediakan satu variabel X dari satu variabel Y. Untuk persamaannya yaitu Y atau B sama dengan A plus BX. Keterangannya, Y merupakan subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. A adalah harga Y ketika harga X sama dengan 0. B adalah angka arah atau koefisien regresi. X yaitu subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Regresi linier berganda. Regresi ini digunakan jika kita bermaksud meramalkan bagaimana keadaan baik naik maupun turun variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktator itu dirubah, dimanipulasi, baik dinaikkan maupun diturunkan. Analisis ini melibatkan lebih dari satu variabel X. Untuk persamaannya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus tak terhingga BIXN plus E. Untuk keterangan, A adalah konstanta, BI atau tadi disebutkan B1 merupakan koefisien regresi, X1 adalah variabel bebas, Y adalah variabel terikat, dan E adalah error. Metode regresi yang kedua adalah regresi nonlinier. Regresi nonlinier merupakan salah satu metode untuk memperoleh model nonlinier yang menyatakan variabel dependen dan independen. Apabila hubungan fungsi antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y bersifat nonlinier, maksudnya penyebaran data X1 dan Y
tidak mengikuti garis lurus tetapi membentuk sebuah kurva tertentu atau bisa disebut dengan parabolik. Katakanlah kurva eksponensial. Maka analisis regresi yang digunakan untuk menerangkan hubungan antara X dan Y tersebut adalah analisis regresi nonlinier sederhana. Persamaannya, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya plus E. Dengan keterangan A sama dengan konstanta, B1 atau BI koefisien regresi, X1 atau XI adalah variabel bebas, Y merupakan variabel terikat, dan E adalah error. Untuk membuat garis regresi dapat digambarkan melalui persamaan yang telah ditemukan. Untuk regresi linier berupa garis lurus dan untuk regresi nonlinier berupa kurva. Materi yang selanjutnya, yaitu asumsi regresi, akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya Rina Puspitasari, NIM 175, ingin melanjutkan penjelasan dari materi di kelompok kami, yaitu mengenai asumsi dalam regresi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya adalah asumsi dalam regresi. Pengertian dari asumsi adalah sebuah perkiraan atau bisa disebut dengan taksiran yang biasa dibuat oleh manusia untuk menyederhanakan suatu masalah. Asumsi itu biasanya digunakan ketika kita menganalisa suatu masalah dikarenakan adanya variabel-variabel tertentu yang tidak terukur atau belum diketahui. Macam dari asumsi yang pertama adalah heteroskedastisitas. Yang kedua adalah autokorelasi. Yang ketiga adalah multikolinearitas. Dan yang keempat adalah normalitas. Pengertian dari heteroskedastisitas adalah salah satu dari asumsi regresi yang menentukan keberlanjutan suatu analisis. Agar regresi itu dapat dilanjutkan, maka data itu seharusnya tidak mengandung unsur heteroskedastisitas, melainkan mengandung unsur homoskedastis. Yang kedua yaitu autokorelasi, adalah korelasi yang terjadi antar anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu. Umumnya, kasus autokorelasi ini banyak terjadi pada data time series, artinya kondisi sekarang atau saat ini itu dipengaruhi oleh waktu yang lalu. Selanjutnya adalah multikolinearitas. Multikolinearitas itu sendiri muncul jika terdapat hubungan yang sempurna atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam model. Dan yang terakhir yaitu normalitas, merupakan suatu distribusi yang menunjukkan sebaran data yang seimbang atau balance, dan sebagian besar data itu berada pada nilai di tengah. Contoh kasus dari heteroskedastisitas itu sendiri adalah hubungan antara pendapatan dan tabungan seseorang. Orang yang berpendapatan rendah maka mempunyai variasi yang rendah dalam menggunakan pendapatannya untuk menabung atau konsumsi. Sedangkan orang yang berpendapatan tinggi dan boros tentu akan mempunyai konsumsi yang tinggi dan tabungan yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak boros. Untuk contoh dari kasus autokorelasi adalah pada kasus yang sedang ramai saat ini, yaitu tentang penetapan upah minimum provinsi atau biasa disebut dengan UPM di Jakarta. Lalu apa sih hubungannya? UPM ini selalu dipengaruhi berdasarkan UPM di tahun sebelumnya. Sehingga dalam penentuan UPM
selalu memperhatikan UPM yang ada pada tahun sebelumnya dan dapat dibayangkan bagaimana jika UPM tersebut tidak memperhatikan dengan waktu sebelumnya. Pastinya, para buruh itu akan mengalami ketidakpastian pada keuangannya sehingga akan mengganggu urusan dalam keluarganya. Nama saya Muflihatul Lailasari, NIM saya 1931176. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya mengenai uji beda. Nah, di dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan apa itu uji beda, apa itu uji T atau uji T-test, macam-macam uji T-test, dan sebenarnya dalam uji T-test ini apa saja yang dibedakan. Nah, lebih detailnya saya akan menjelaskan dalam PPT berikut ini. Baik, langsung saja memahami uji beda. Uji beda digunakan untuk mencari perbedaan baik antara dua sampel data atau beberapa sampel data. Uji T-test disebut juga sebagai uji parsial, artinya adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji beda di sini tidak harus digunakan untuk menguji perbedaan, bisa juga digunakan untuk menguji pengaruh, yaitu dalam uji T parsial pada analisis regresi. Macam-macam uji T yaitu ada uji T satu sampel, ada uji T berpasangan, uji T dua sampel independen. Dan dalam uji T ini apa saja sih yang ingin dibedakan, yaitu ada orangnya yang ingin dibedakan, ada situasi atau tindakan yang ingin dibedakan, ada waktunya, dan ada kombinasi yaitu orangnya, tindakan, dan waktu. Di sini ada contoh dan penjelasannya, yaitu eksempel kasus uji T satu sampel, apakah motivasi antara karyawan satu dengan yang lain itu beda. Eksempel kasus uji T berpasangan yaitu apakah motivasi karyawan sebelum dan sesudah minum kopi berbeda. Dan yang terakhir yaitu eksempel kasus uji T dua sampel independen, apakah ada perbedaan motivasi kerja antara kelompok A yang minum kopi dengan B yang minum teh. Gitu. Di sini juga bisa dilihat dari jenis sampel, jumlah sampel, situasi, waktu, dan kombinasi. Dan singkatnya kita tarik kesimpulan bahwa uji T satu sampel ini hanya meneliti sebuah kelompok dan ingin mengetahui apakah persepsi tiap orang di suatu kelompok itu berbeda-beda. Dan yang uji T berpasangan itu kesimpulannya meneliti orang yang sama dengan situasi sebelum dan sesudah sebuah kejadian. Dan yang terakhir uji T dua sampel independen itu adalah jumlah orang antara kelompok boleh berbeda dengan perlakuan dan situasi yang berbeda pula. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.